Bicara tentang bayi, terutama di area kulit bayi itu kan sensitif, maka sangat rentan mengalami iritasi. Iritasi yang biasanya terjadi yaitu bercak kemerahan. Nah, bercak kemerahan tersebut akan membuat bayi merasa risih dan tidak nyaman. Salah satu yang biasa terjadi iritasi pada bayi yaitu ruam popok. Tonton video ini sampai akhir ya, agar tahu apa itu ruam popok, apa penyebabnya, dan bagaimana mengatasi dan mengobati ruam popok tersebut. Halo, assalamualaikum Bunda. Kembali lagi dengan saya Iin. Selamat datang di channel YouTube-nya kita. Nah, di video ini saya mau berbagi pengalaman mengenai anak saya yang terkena ruam popok. Nah, di sini saya juga akan memberikan gimana sih merawat anak yang terkena ruam popok dan memberikan obat ampuh yang untuk mengobati anak yang terkena ruam popok, tentunya dengan harga yang murah dan mudah dicari. Sebelum lanjut, terima kasih buat Bunda yang sudah mampir di video ini. Oh iya, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Like video ini, komen dan share video ini agar saya semakin semangat untuk bikin video berikutnya. Jika bayi Bunda terkena ruam popok, Bunda jangan panik, harus tenang ya Bunda. Jadi apa sih itu ruam popok? Ruam popok itu salah satu iritasi kulit yang terjadi pada bayi yang seperti kemerahan mengkilat. Terus biasanya itu ada bintik-bintik putih yang terdapat di bokong ataupun selangkangan ataupun di area kelamin anak bayi Bunda. Terus ruam popok ini timbul di area yang tertutup dan lembab. Biasanya ruam popok ini terjadi karena adanya infeksi jamur dan bakteri yang terjadi di area lembab tersebut Bunda. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan bayi Bunda terkena ruam popok. Ya, bisa jadi karena popok yang lembab. Nah, popok yang lembab ini kan dikarenakan menumpuknya urin sehingga terjadinya kelembapan yang membuat kulit bayi Bunda terjadi iritasi. Terus bisa juga karena popok yang ketat. Nah, popok yang ketat kan mengakibatkan gesekan-gesekan yang terjadi sehingga terjadinya iritasi juga. Dan bisa jadi juga karena makanan yang baru masuk ke dalam tubuh bayi tersebut. Jadi kan biasanya bayi mulai mencoba seperti buah-buahan ataupun makanan yang Bunda makan melalui ASI, sehingga asing yang keluar pada ee-nya sehingga muncul bakteri yang memungkinkan terjadinya ruam popok. Terus bisa jadi karena produk kebersihan bayi seperti tisu basah ataupun sabun bayi ataupun bedak ataupun minyak yang dipakai bayi tersebut sehingga terjadinya ketidakcocokan pada kulit bayi Bunda. Terus bisa juga terjadi karena kulit bayi Bunda emang sensitif. Jadi mau hati-hati masalah pemilihan popok yang dipakai untuk bayi Bunda tersebut. Pada kasus anak saya Sasa, itu kemungkinan penyebab terjadinya ruam popok karena terjadinya penumpukan ee yang terlalu lama. Nah, ceritanya kemarin itu Sasa itu pernah ee pada malam hari. Saya juga salahnya lupa ngecek pada malam tersebut. Nah, jadi saya taunya ee-nya tersebut udah pagi ketika Sasanya bangun. Nah, ketika saya cek di popoknya ataupun ketika saya mau membersihin itu kok ada hal yang menjanggal kayak gitu ketika saya bersihin atau cebok Sasanya. Pertamanya saya juga nggak tahu itu ruam popok. Jadi saya tahu itu ketika saya ingin tahu aja apa sih kok ada yang kasar-kasar gitu di bokongnya. Nah, saya cari di internet kayak gitu, ciri-cirinya kok sama ya kayak Sasa. Jadi saya cuman olesin dia aja, baby cream aja kayak gitu. Jadi setelah saya oleskan baby creamnya tersebut, saya pakein lagi pampers yang seperti biasanya. Nah, ketika sorenya saya cek lagi nih, kok nggak ada perubahan ya, tapi udah saya konsisten aja kasih baby cream setiap dia ganti popok. Nah, keesokan harinya malah makin menyebar, muncul bintik-bintik kayak gitu. Wah, ini
makin parah nih gitu kan. Jadi saya tanya deh ke orang tua kayak gimana. Ya udah orang tua nyaranin kasihin bedak aja kayak gitu. Ya udah saya tap-tapin aja bedak tipis-tipis gitu kan. Tetap nggak ada perubahan. Jadi saya searching ataupun buka di Google dan YouTube gimana cara mengobati ruam popo juga. Saya juga searching juga di YouTube. Saya lihat di situ cara merawat dan mengobati ruam popo pada bayi yang terkena ruam popo. Jadi yang pertama itu bebaskan bayi bunda dari pemakaian popok untuk beberapa hari ke depan. Nah, biarkan untuk sementara waktu Sasa kemarin dipakaikan celana aja. Jadi dibiarkan berangin dulu. Terus ketika dia pipis ataupun neek, segera ganti ataupun segera cuci cepat sehingga tidak terjadinya penumpukan urin ataupun eeknya lagi. Takutnya nanti ada makin parah ya. Terus yang kedua, jemur pada yang terkena ruam popo tersebut pada pagi hari 10-15 menit aja biar dia berangin dan kering aja ya bunda. Terus yang ketiga, untuk sementara waktu jangan dipakaikan dulu ataupun disentuh dengan sabun ataupun dengan biasanya kan kita pakai tisu basah ya. Nah itu jangan dulu ya bunda. Terus yang keempat, kemarin saya itu kan tanya-tanya orang tua juga, termasuk kayak bibi ataupun orang terdekat deh yang pernah mengalami ruam popok pada anaknya. Dan ternyata di sini itu kan disebut ruam popok ini disebut dengan lelas. Penyakit lelas ini juga terjadi pada orang dewasa. Saya juga baru tahu ya bunda, ternyata penyakit ini juga dialami orang dewasa juga yang berbadan besar sehingga dia sering terjadi gesekan sehingga munculnya lelas tersebut. Nah dari situ juga saya mendapatkan informasi obat yang ampuh untuk mengobati ruam popok tersebut bunda. Jadi yang keempat, saya pakaikan Sasa obat yaitu cair larutan antiseptik ini yang biasanya dengan gentian gentian violet. Nah ini ya bunda. Terus di sini itu kegunaannya dijelaskan sebagai antiseptik untuk luka dan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Obat ini saya beli di apotek terdekat ya bunda dengan harga 4-5 ribu rupiah aja bunda. Terus ini juga tersedia di puskesmas terdekat. Nah di puskesmas bunda juga bisa dapatin ini dengan gratis. Nah cara menggunakannya yaitu dengan tetesin aja larutan tersebut di bagian yang terkena ruam popoknya, ditetesin terus ditap-tap pakai tisu ataupun kapas bunda biar merata. Nah emang sih ketika ditetesin itu ada cairan biru-biru, biarin aja dia menyerap kulit bayi bunda dan jangan sampai masuk ke bagian intim ya bunda. Jadi biarkan dia di bagian tepi-tepi yang bagian terkena ruam popok. Nah ketika cairan tersebut sudah kering dan menyerap, nah biasanya kan bayi bunda ada pipis lagi ataupun buang air besar lagi. Nah ketika udah dicuci dan dilap dengan kering, ditetesin lagi cairan ini ya bunda. Tetesin lagi dengan cara yang sama, ditetes-tetes, ditap-tap, terus nah dibiarin aja lagi bunda sampai keadaan ruam popoknya tersebut sudah membaik. Pemakaian cairan ini yaitu mengakibatkan di area tersebut terjadi kebiru-biruan. Nah itu jangan bunda risihkan, kebiruan tersebut, bercak tersebut akan hilang ketika bunda sering dicuci pada bayi bunda. Semoga aja ruam popok yang terjadi pada bayi bunda lekas sembuh dengan obat yang dipakai ini. Oh iya, obat ini juga berfungsi untuk mengobati sariawan ya bunda, jadi ini boleh disimpan. Nah yang kelima, jika obat ini tidak menghasilkan hasil yang maksimal ataupun tidak adanya perubahan pada bayi bunda beberapa hari ke depannya, nah saya sarankan untuk konsultasi dengan dokter ya bunda, sehingga lebih tahu kepastian yang apa obat yang pas untuk bayi bunda tersebut.
Nah, dari terjadinya ruam popok pada anak saya tersebut, jadi saya dapat pembelajaran di sini, terutama mengatasi supaya anak tidak terjadi ruam popok lagi. Yang pertama, sering cuci bersih ketika anak kita pipis ataupun buang air besar. Yang kedua, sering mengecek popoknya tersebut apakah sudah penuh ataupun lagi buang air besar, segeralah diganti popoknya tersebut. Kan sudah disarankan untuk mengganti popok 3 jam atau 4 jam sekali ya Bunda. Terus yang terakhir, pilihlah popok yang ukurannya lebih besar dari biasanya sehingga tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan iritasi lagi ya Bunda. Oke, sekian video ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang anaknya lagi terkena ruam popok, dan semoga ruam popok anak bunda segera lekas sembuh ya Bunda. Oh iya, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya, like video dan komen, share jangan lupa agar saya semakin semangat untuk bikin video berikutnya. Bye.